Singa, serigala bisa dijinakkan hanya dengan daging. Perempuan belum tentu. Lukas 13 ayat 6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah Kepada 3 tahun. penjaga kebun anggur itu. Kepada gembala dia berikan. Dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. 3 tahun loh waktu. Sudah berapa tahun sudah tergembala di sini? Hitung masing-masing. Aku sudah 4 tahun Pak. Bagaimana janjimanmu? Aku tuh sudah 4 tahun Pak. Persembuhanmu bagaimana? Aku sudah 4 tahun. Ucapan syukurmu bagaimana? Aku sudah 4 tahun. Ibadahmu bagaimana? Tekun tak ibadah? Aku sudah 4 tahun loh tergembala. Perkataanmu bagaimana? Masih seperti busur lidahmu. Ajab. Orang ngomong enak, kamu ngomong pahit. Koreksi diri. Mari koreksi. Kau tahu kok. Kau tahu kok apa yang kurang atas hidupmu. Aku tahu kok apa yang kurang atas hidupku. Sebab saya yakin ketika kau melakukan itu, hal yang tidak baik itu, dan setelah itu beberapa selang waktunya, pasti ada titik sadarmu. Dan kau katakan, loh aku salah tadi. Betul dah? Amin? Wah aku salah tadi. Kalau kau salah, minta maaf, minta ampun. Mulu sodong titik sadarmu. Kamu ratu. Contohnya udah kau lakukan salah. Gak ada kau disadarkan Tuhan. Sudah berat hidup. Tapi kalau ketika kau mungkin ngomong, lidahmu tajam bagaikan busur, ataupun mungkin perlakuanmu, caramu kurang, dan kau sadar, pasti sadar. Berselang waktu beberapa menit pasti sadar. Kalau sudah sadar, mohon maaf, minta ampun. Kalau itu harus kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Kalau itu harus kepada pribadi, minta ampun kepada pribadi. Itu yang benar. Amin. Jangan sombong, terlalu tinggi harga dirimu. Masa aku yang minta maaf ke dia? Loh, emang kamu siapa? Saya kepada anak kecil pun kalau patuh saya minta maaf, saya minta maaf. Tak merasa saya kecil kalau saya minta maaf kepada anak kecil. Tak merasa, justru saya tinggi. Sebab siapa yang merendahkan diri, firman Tuhan katakan akan ditinggikan Tuhan. Amin. Ini istri kepada suami pun, masa saya harus yang pertama minta maaf kepada dia? Orang dia yang salah kok. Orang udah perpuri. Kalau gak ada itu gak cocok di perasaannya. Masa? Gimana perjolo? Ingat lagi pun. Siapa dia? Balikkan pertanyaan, emang siapa aku? Itu loh, jangan emang siapa dia? Kami pun kalau mungkin kurang diperlakukan istri dengan baik, ya sudahlah, memang mengalami kita ini. Kalau suami istri tegang, anak-anak jadi korban. Anak-anak diosak. Kurang sedikit anaknya, kau tadi ku bilang. Padahal mau menghantam istrinya. Karena istrinya tidak bisa dihantam. Atau menghantam suaminya karena suaminya tidak bisa dihantam. Maka anaknya dihantam. Anak karena dia menghantam suaminya, dia takut nanti suami saya memukul balik, ada serangan balik, anaknya lah dihajar. Udahlah, kita jangan di situ lagi lah. Berubahlah kita Bapak Ibu. Amin. Kadang-kadang kita besar-besarkan masalah. Suami istri pun besar-besarkan. Harus bisa diselesaikan hanya 1 jam, bisa sampai mungkin 1 minggu. Nangis engkau Tuhan, ampuni aku. Pulihkan hatiku. Disakiti oleh istriku, disakiti oleh suamiku. Ketahuan loh suami istri ribut itu. Ketahuan. Minta ampunlah kita semua kepada Tuhan. Banyak hal yang membuat suami istri pun bisa aduh. Makanya makhluk yang paling sulit dihadapi itu perempuan. Paling sulit dihadapi. Betul lah, betul. Singa, serigala bisa dijinakkan hanya dengan daging. Perempuan belum tentu. Seandainya pun kau kasih uang sama istrimu terus, kalau kau nggak pernah harmonis dengan dia, bukan uangmu yang kuminta, hatimu. Dituntut itu. Kalau kamu sayang sama aku, buktikan dong. Paling unik dihadapi makhluk yang satu ini. Makhluk yang lemah. Tapi firman Tuhan katakan teman sewaris dalam kerajaan surga. Tapi paling mudah kalau kita tahu menghadapinya. Tapi kadang-kadang kita dengan perkataan-perkataan itu sepertinya kayak bosan ngomongnya terus begitu. Bilang aja setiap hari dengan tulus, I love you, I love you. Suami istri. Istri pun bilang, I love you Pak, I love you Ma. Wah, dengan tulus. Suarok pehepek ko bulu utang. Lapar pun terasa kenyang. Betul dah? Ada ya masa. Tetap tuh malik, tetap laparku. Walaupun bilang, I love you. Daddy sudah pulang. Ya Mam, aku udah pulang. Masa nggak minta masih lagi? Bikin baju Daddy bah, anak maliam. Ano ma love you mik.
Ayolah, mari kita kembali kepada kebenaran lah. Ayo Bapak Ibu, berubah. Kita mulai dari keluarga kita berubah. Ada satu keluarga yang memang betul-betul memiliki keubahan hidup. Yang tadinya sombong ini kan, suami istri kan bisa sombong. Ayo belajar merendahkan diri, merendahkan hati satu dengan yang lain. Amsal 18 ayat 12, ayo dengan cepat. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati, marilah suami istri, dimulailah keubahan-keubahan hidup ini. Anak-anak dengan orang tua dengan anak-anak. Terus dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. mari kita berubah. Sombong, angkuh menjadi rendah hati. Perkataan dusta menjadi perkataan kebenaran. Tidak mau lagi berdusta. Tidak gampang memutarbalikkan kebenaran fakta. Kalau sampai dalam diri kita tidak ada rasa takut untuk berkata tidak padahal iya. Bagaimana? Hati-hati saudara, hidup kita ini loh. Seharusnya harus kita katakan iya, memang benar. Tapi oleh karena sesuatu, saya tidak tahu karena apa. Mungkin karena banyak faktor. Tetapi kau katakan, oh tidak. Ini sudah dusta. Anak-anak Tuhan, saudaraku, tidak berdusta. Tapi yang berdusta itu adalah anak-anak iblis. Anak-anak muda remaja, hati-hati. Mungkin kau pikir sepele kok. Cuman gituin dong. Ngebulin begitu doang kok. Enggak salah kali. Namanya dusta ya dusta. Hati-hati saudaraku, dusta. Bisa melayani, bisa. Kau Tuhan tidak akan marah kau melayani, tidak. Tapi kenapa kau Tuhan tidak tegur? Tuhan beri kesempatan sehingga kau dengar firman Tuhan ini hari ini supaya kau berubah, saya berubah. Yohanes 8 ayat 44. Ayo. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. dusta. Suami istri, jangan mendustai satu dengan yang lain. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih, jangan sampai kita berdusta. Katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau